Turet, welcome to Matematika Power. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gali, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video kali ini, Bapak akan membahas pada bab pelajaran matematika tentang bangun ruang. Setelah mempelajari bab ini, para murid diharapkan bisa mengenal yang namanya bangun ruang, terus juga bisa menghitung volume bangun ruang, dan juga dapat mengetahui jaring-jaring bangun ruang. Oke, kita mulai saja ya. Di sini kita lihat nih, ada Edo dan Udin sedang bermain. Ada banyak benda mainan mereka. Kira-kira ada bentuk apa aja tuh ya? Kubus gitu ya, balok dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu lihat di sekitar kita itu kan ada bingkai figura gitu ya, figura contoh benda persegi panjang. Sedangkan seperti biskuit makanan kayak gini gitu kan, bentuknya balok. Nah, persegi panjang dan balok ini adalah bangun yang berbeda. Persegi panjang bangun datar, balok merupakan bangun ruang. Nah, seperti ini ya. Ini bagian-bagian daripada balok. Balok itu punya bidang diagonal nih. Bidang diagonal tuh yang warnanya warna kuning. Ya, bidang diagonal. Taruh tanda dulu ya. Ini bidang diagonal yang kuning. Kemudian balok tuh juga punya diagonal ruang, yaitu yang garis putus-putus hitam. Terus punya diagonal bidang atau sisi, itu ya yang ada pada garis warna biru ya. Dan balok itu punya sisi itu yang warna merah muda ini, atau sisinya tuh persegi panjang dari KNOR tuh ya. Ada juga rusuknya. Ini rusuknya nih, KL nih rusuk, dan titik sudut di setiap pojok-pojoknya. Itu pengenalan dasar yang namanya bangun ruang ya. Oke, kita lanjut. Selain balok, lebih detail lagi, berikut rusuk-rusuk baloknya. Bapak nggak akan bahas panjang lebar perihal ini. Kita langsung lanjut ya. Bangun ruang yang kedua yaitu adalah kubus. Yang membedakan antara balok dengan kubus yaitu kalau kubus itu ukuran sisinya sama. Jadi panjang, nggak ada panjang, lebar, dan tingginya ukurannya satu ukuran. Itu isinya sejajar gitu ya. Kita next aja. Yang bangun ketiga yaitu 5 segi 4. Ingat, yang namanya limas itu ujungnya tajam, lancip. Ujungnya limas. Limas ini bisa 5 segi 4 nantinya karena alasnya segi 4. Lagi ntar 5 segi 5, alasnya segi 5, dan sebagainya. Bangun yang keempat yaitu prisma segitiga. Nah, kalau prisma segitiga bentuknya layaknya tenda ya. Prisma segitiga tuh dia punya bentuk segitiga di sini, dan sana juga segitiga. Ini kalau yang secara tiduran, maupun kalau misalnya nggak tiduran atau tegak, prisma tegak itu alas sama tutupnya sama. Yang tegak yang atas adalah prisma datarnya, yang bawahnya ini prisma tegak, prisma segitiga. Lanjut, yaitu ada limas segitiga. Limas segitiga, ingat ya, konsep limas itu ujungnya lancip. Dari bawah bilang lancip. Lanjut, tentang tabung. Tabung, tutup dan alasnya itu adalah lingkaran ya, para murid. Nih teman-teman, rekan-rekan sekalian, nih tutup sama alasnya adalah lingkaran. T artinya tinggi,
R artinya jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maksudnya apa Pak? Ini misalnya ada lingkaran. Nah, sisi terpanjang itu namanya diameter nih di tengah-tengah. Nah, kalau jari-jari itu setengahnya daripada diameter. Next, tadi kita kelewat ya. Satu lagi ada bangun ruang kerucut. Ya, seperti es krim cone ya. Kerucut itu ujungnya lancip. Alasnya adalah lingkaran. Ya. Nah, untuk kerucut ini ada istilahnya S nih, garis pelukis yang sisi miringnya. R-nya tadi ini setengah daripada diameter atau jari-jari R, T ini tinggi. Oke, pengenalan dasar tentang bangun ruang. Oke, kita next aja. Nah, ini ada lagi kita untuk mengukur isi dengan satuan tidak baku. Jadi nanti akan kita menghitung volume. Volume itu sesuatu yang menempati si bangun ruang tersebut. Kalau yang ini yang akan kita bahas adalah mengukur isi satuannya tidak baku. Maksudnya kita bisa menggunakan gelas, cangkir, sendok makan maupun gayung. Tuh, ya. Contoh misalnya 1 sendok gayung ini sama aja isinya dengan 3 gelas. Itu. Berarti kalau satu gayung ditambah 1 gelas, isinya sama dengan berapa? Isinya sama dengan 4 gelas. Berarti kalau 2 gayung isinya berapa? Isinya sama dengan berapa? Kan 1 gayung ini 4, itu kan? Berarti kalau 2 gayung 8 gelas, gitu ya. Ya, ini menggunakan ukuran volume yang tidak baku. Misalnya 1 sendok makan garam itu sama dengan 1 sendok teh. Gitu. Jadi 2 sendok teh. Jadi kalau misalnya kita punya 2 sendok makan tambah 1 sendok teh, isinya sama dengan apa? Nah, setiap ini 1 sendok makan kan 2 sendok teh. Berarti kita punya 2 ditambah 2 tambah 1 berarti 5. Ada 5 sendok teh. Ya. Nah, tadi kita mengukur sebuah bangun volume atau bangun ruang dengan satuan tidak baku. Lalu bagaimana dengan kita mengukur volume dengan kubus satuan? Maksudnya apa? Maksudnya ada sebuah kubus satuan ini menempati sebuah bangun ruang, yaitu daripada balok dan juga si kubus yang itu sendiri. Maksudnya gimana Pak? Kayak gini nih. Nah, ini ada sebuah balok transparan nih, adik-adik. Balok transparan ini kalau kita ubah jadi balok satuan, berubah menjadi seperti ini. Nah, setiap satu part ini namanya kubus satuan. Nanti kita akan bisa menghitung si balok transparan ini diisi oleh berapa banyak kubus satuan. Dengan cara kita hitung satu per satu. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, itu kan? Di bawah 4. Tingkatan 1. Belakangnya juga ada 4 kan? Belakangnya 5, 6, 7, 8 gitu kan? 4 ditambah 4 berapa? 8. Lantai pertamanya 8. Nanti lantai keduanya juga 8. 8 tambah 8 ada 16 kubus satuan. Nah, gitu ya. Nah, seperti percontohan nih, kita bisa lihat ya. Kubus satuannya ada berapa sih nomor 1? Ya, bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 Pak, tapi di ujung nih di bawah sini ada yang ketutup. Berarti ada 7. Kalau yang ini 1 tingkat doang, 1, 2, 3, 4. 4 aja. Kalau yang bawah ini 1, 2, 3, 4. Ada 3 ke sana. Itu kan 4 ditambah 4, 8 tambah 4, 12. Lantai pertamanya 12. Yang lantai atas ya 1, 2, 3. 12 tambah 3 jadinya 15. Gitu ya. Oke. Lanjut yang nomor 4 nih. Ada berapa nih kubus satuannya? 1, 2, 3, 4. Terus sana ada lagi 4. 4 ditambah 4.
8 ada 3 ya, 3 ke melebar 3 ya, ada 4 lagi. Tadi ada 12 di lantai 1. Di lantai 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 nih, belakangnya ada lagi 2 kan, 6, 7 ada 2 lantai 2 nya. Di lantai 3 nya ada 2, berarti 12 tambah 7 19 tambah 2 21. Tuh, ini harus mulai membayangkan ya, lanjut yang nomor 5. Sini kita punya 1 2 3, lebarnya ada berapa? Ada 3 juga kan, 2 3 tambah 3 tambah 3 berapa? 9. Di lantai 2 nya ada 9 juga, sama di lantai 3 nya ada 1. 9 tambah 9 18 tambah 1 19. Itu ya, seru ya bermain-main membayangkan kubus satuan ini. Nah, kalau ini kita agak sulit ya untuk mengukur ya, karena tidak menggunakan penggaris. Kita langsung next aja. Nah, kita lanjut ke menentukan banyaknya kubus satuan pada balok transparan. Kalau tadi kan kita hitung satu-satu gitu kan. Untuk memudahkan kita semua, kita bisa menghitungnya dengan cara mengkalikan panjang kali lebar kali tinggi. Maksudnya adalah setiap ke samping sini adalah panjang. Lebar itu nyerong nih. Kalau nyerong dia namanya lebar. Kalau tinggi itu dari bawah ke atasnya tinggi. Itu ya. Jadi tinggal mengkalikan saja. Contoh yang nomor 1 ini, yang pada gambar ini, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 1 2 3 4 5, ada 5. Lebarnya ada 1 2 3, tingginya ada 2. Nah, untuk mencari volume pada contoh gambar ini adalah tinggal kita kalikan. Panjang kali lebar kali tinggi. 5 kali 3, 15 kali 2, 30. Kita hapus. Ya. Kita next ya. Yuk kita coba tentukan volume balok di bawah ini dalam kubus satuan. Kayak tadi ya, tinggal kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita zoom out dulu sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan. Kita tulis ya. Nih. Yang nomor 1. 1 2 3 4 5. 5 panjangnya 5, lebarnya 1 2 3, lebarnya 3. Tingginya 1 2 3 4, tingginya 4. Tinggal kita kalikan ya. 5 dikali 3 15, 15 dikali 4 15 dikali 4, 15 kali 2 30, kali 4 berarti 60. Ini ada 60 kubus satuan. Oke, lanjut nomor 2 kita lanjut hitung ya. Panjangnya 1 2 3 4 5, lebarnya kecil nih, 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6, ada 6. Tingginya 2, tinggal dikali ya. 5 dikali 6 30, kali 2 60 juga. Lanjut yang nomor 3. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, panjangnya 5 nih, lebarnya 3. Lanjut tingginya 1 2 3 4 5 5 dikali 3 15, 15 dikali 5 adalah 75 ya. Lanjut ke nomor 4. Itu 4, panjangnya 1 2 3 4 5, lebarnya kecil 1 2 3 4 5 6 juga. 1 2 3 4 5 6 harus teliti ya. Terus itu tadi ya, 3 4 5, sininya 6, tingginya ada 4.
tinggal kita kali ya. 5 dikali 6, 30 dikali 4, 120. Nomor 5, 1, 2, 3, 4. 4 lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, tingginya 2. Ya, 4 dikali 8, 32 dikali 2, 64. Kita lanjut ke nomor 6. 1, 2, 3, 4. Bawahnya panjangnya 4, lebarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya. 6. Nah, berapa nih jadinya? 4 dikali 6, 24 kali 6 lagi. 24 dikali 6. Ya, 6 kali 4, 24, simpan 2. 6 kali 2, 12, 144. 144. Itu ya. Kita next ya. Ya, kita next. Ya, kita next dulu. Masih soal latihan kayak tadi ya. Nah, kalau tadi kita baru menghitungnya kubus satuan. Tadi berapa tuh tadi tuh ya? 60 kubus satuan dan lain sebagainya gitu. Sekarang kita ganti satuannya berubah menjadi setiap volume kubus satuan itu 1 cm kubik ya. Setiap satu kotak itu, satu kubus itu yang kecil adalah 1 cm kubik. Tinggal kita tentukan berapakah volume baloknya. Kalau ini baru satu satuan tuh. Nah, volume baloknya berapa? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sininya 5, sininya 3, sininya 2, 3, 4. 5 kali 3, 15 dikali 4, 60. Kayaknya sama ya kayak seperti tadi ya soalnya. Ya udah tinggal kita tulis ini 60 dan jangan lupa untuk volume kita kasih satuannya. Kita lihat keterangan si soalnya. Tinggal tambahin cm kubik. Begitu. Oke, ya udah berarti kayaknya sih sama sih. Yang lain juga. Nomor 2, 60, 75 ya udah kita samain. Pokoknya tinggal ditambahin cm kubik. Ini tadi soal yang tadi sudah kita bahas ya. Yang tadi yang soal sudah kita bahas. Berarti yang ini disamain aja, tinggal tambahin cm kubik. Kalau soalnya sama seperti tadi. Sama nggak ya? Sama kayaknya. Oh sama kok, sama. Oke, itu untuk cari volume dengan kubus satuan. Terus kalau kita cari volume balok bila diketahui ukurannya, ya tadi ya yang udah dibilang ya udah tinggal kita masukin angkanya saja. Ibarat kata yang udah tertulis ukurannya ini itu udah diketahui baloknya. Jadi ini maksudnya ini dari sini ke sini nih 4 cm berarti ada 4 balok gitu. 2, 3, 4 gitu. Jadi tinggal di 4 dikali 2 kalau mau nyari volumenya. 4 kali 2 8 kali 2 16 kasih cm kubik karena ininya cm. Tuh. Itu ya. Dan kita lanjut, kita menghitung volume kubus. Ini bukan kubus ya, balok ya karena ukurannya berbeda. Kita hitung dari yang nomor 1 dulu ya. 1 berarti apa? 2 dikali 3, 6 kali 2, 12 cm kubik. Nomor 2 lagi 3 kali 3, 9 kali 2, 18 cm kubik. Nomor 3 2 dikali 3, 6 kali 4, 24 cm kubik. Ini Bapak langsung hitung ya, nggak Bapak tulis caranya. Mudah-mudahan kalian juga mudah juga mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Oke, nomor 4 itu 3 dikali 4, 12 dikali 8 kita hitung. Udah lumayan rumit. 12 dikali 8
8 kali 2 16 min 1, 8 jadi 96 cm kubik. Oke, kita lanjut ke nomor 5. 4 dikali 6 24 dikali 4 dikali 4 kali 4 16 min 1, 4 kali 2 8 jadi 96 cm kubik. Terus yang nomor 6, 5 dikali 4 20 dikali 8 160 cm kubik. Lanjut nomor 7, 8 dikali 6 berapa? 8 kali 6 48 ya. Ini kan ya? Iya 48. Dikali 5. Kita kali 0 4 24 240 cm kubik. Gitu pembahasan yang soal ini. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang lumayan juga untuk kita kerjakan gitu kan, karena perkalian banyak. Jadi kita disuruh hitung volume balok berdasarkan data pada tabel ini. Nah, jadi ini bentuknya adalah tabel ya, data gitu. Tinggal kita cari volumenya. Cara mencari volumenya yang sudah kita jelaskan, tinggal dikalikan saja panjang dikali lebar dikali tinggi, ketemu deh volumenya gitu kan ya. Oke, kita cobain dulu ya nomor 1 ya. 20 dikali 12 24 240 berarti dikali 8. Nolnya bapak nggak anggap gitu. 8 dikali 4 8 tambah 8 16 tambah 16 32 simpen 3. 8 kali 2 16 19. Tadi 0 1. Nah, jadi ketemu deh volumenya jadi 19 20. Gitu ya menghitungnya ya. Oke. Absolut nih. Kita lanjut yang ke nomor 2. Nah, ini perkaliannya sudah mulai menguras otak nih, harus menghitungnya menggunakan cara susun ke bawah atau dengan cara kalian sendiri, tapi dihitung bukan diasalin aja ya, gitu ya. Oke, lanjut ya nomor 2. Nomor 2 itu 24 dikali 6. 24 dikali 6 kita hitung dulu. 6 kali 4 24 simpan 2 12 144 dikali 3 lagi 144 dikali 3 3 kali 4 12 simpan 1 12 lagi 13 simpan 1 3 tambah 1 4 itu kan, jadi 4 3 2 4 3 2 dan seterusnya, dan angkanya semakin lama semakin rumit tuh. Oke. Nanti akan kita bahas juga dalam video selanjutnya tentang soal-soal ceritanya ya, tentang materi kita sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Semoga ilmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Gali, cerdas, ramah, berakhlak mulia. Dah.